perlu Bapak Ibu ketahui dari teori belajar yang saya punya, kalau kita memahami sesuatu dengan jalan mendengarkan dan melihat, itu maksimal kemampuan ingatnya, kemampuan kita menampung memorinya 60% Bapak Ibu. Silakan. Pada tanaman refleksi Arnoldi ini merupakan tanaman yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain di hutan tropis. Tumbuhan yang ditumpangi kelamaan akan mati. Hubungan tanam refleksia dengan tumbuhan inang merupakan contoh simbiosis yang merugikan salah satu pihak. Hal ini dapat terjadi karena perlu Bapak Ibu ketahui, jawaban B itu yang betul. Tanaman Rafflesia itu merupakan parasit obligat namanya. Mohon Bapak Ibu catat ya. Parasit obligat itu adalah parasit yang hidupnya semata-mata dari parasit. Jadi yang dia hisap dari tumbuhan inang itu adalah senyawa organik hasil fotosintesis. Itu yang dihisap dari tumbuhan inang. Dia biasanya hidup menempel di akar inang, bukan di batang organella, sampai di akar. Makanya Rafflesia itu tiba-tiba muncul dari tanah gitu. Benalu itu namanya parasit fakultatif. Artinya dia hanya menghisap senyawa anorganik dari tumbuhan inangnya, gitu, sehingga dia memasak sendiri, gitu. Dia berfotosintesis sendiri. Tapi kalau yang ini Rafflesia arnoldi ini, dia menghisap senyawa organik dari tumbuhan inangnya. Oleh karena itu haustoria atau akarnya itu masuk sampai ke lapisan floem namanya. perhatikan gambar pada jaring-jaring makanan. Kemungkinan yang paling tepat yang akan terjadi jika tikus pada jaringan makanan tersebut punah. Betul sekali. Makasih. Perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini. Ular memiliki bisa dapat mengganggu kegiatan manusia pada saat di sawah, sehingga banyak petani yang hilaf membasmi ular dengan pestisida. Hal ini dapat menimbulkan adalah yang betul jawaban adalah A, Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kalau sudah namanya ngadepi ujian, apapun ujian itu wajib hukumnya, mutlak hukumnya itu Bapak Ibu harus tenang. Kalau sudah waktunya ujian itu ya sudah, kita pasrah, kita tenang. Ketenangan ini saya umpamakan seperti proses pada komputer. Kalau kita menghidupkan komputer, terus kita sabar menunggu, nanti semua program yang kita harapkan akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Nah demikian juga kalau kita tenang pada saat menghadapi ujian. Apa-apa yang pernah Bapak Ibu dengar, terutama pada saat pendalaman seperti ini, Bapak Ibu kan bisa merecall kembali, memanggil kembali untuk menjadi daya ingat, sehingga minimal, sekalipun tidak utuh ingat, minimal timbul pemahaman yang sebagian. Itu memperbesar peluang kita benar menjawabnya. Gitu. Yang pertama tenang. Mengingat. Jadi kemampuan kita mengingat itu akan lebih tajam apabila kita tenang. Ya, yang pertama itu. Kunci yang kedua yang wajib Bapak Ibu kerjakan, 1, 2 ini tidak boleh dibalik Bapak Ibu. Yaitu pertama-tama kalau mengerjakan soal pilihan ganda, yang dijawab dulu adalah yang mudah-mudah. Jangan menjawab mengurut Bapak Ibu. Itu berkali-kali orang gagal ujian apapun yang pilihan ganda itu gara-gara menjawabnya diurut. Yang sedang itu akan muncul Pak Andi apabila Bapak tenang. Yang sedang-sedang itu agak lupa-lupa dikit itu akan muncul jawabannya apabila Bapak tenang. Kalau tidak tenang tidak muncul. Terus yang ketiga Bapak Ibu, kalau sudah kita mengusahakan menjawab yang sedang sudah cukup, akhirnya ada bagian soal yang sama sekali nggak bisa. Silahkan ngawur Bapak Ibu. Jangan ada yang tidak dijawab, semuanya dijawab, tapi ngawur. Nah ngawur sambil berdoa. Ya, biasanya kita tuh dikit-dikit masih punya bahan. Jangan-jangan ini jawabannya gitu. Jadi ngawurnya masih ada unsur apa namanya? Unsur logisnya gitu. Nah itu saya kira.
Bapak Ibu yang 3 hal yang harus Bapak Ibu kerjakan saat menjawab UP, di mana UP itu pilihan ganda. Kalau sudah Bapak Ibu selesai mengawur semuanya itu, silakan bismillah langsung sudah submit. Guys. Siap-siap, Pak. Kita berlanjut ke nomor 5. Nitrogen merupakan satu unsur hara yang diperlukan oleh tanah agar tetap subur. Meskipun nitrogen tersedia dengan jumlah yang sangat banyak di udara, namun penggunaannya memerlukan berbagai proses. Salah satunya adalah proses fiksasi nitrogen yang melibatkan peran dari bakteri Rhizobia. Bagaimanakah bakteri tersebut berperan dalam kesuburan tanah? Jawaban yang betul adalah nomor A, Bapak Ibu. Saya jawab duluan aja, biar lebih cepat. Nah, begini ceritanya itu Bapak Ibu. N2 bebas di udara itu hampir 70% di udara. Nah, demikian banyak N2 bebas berupa gas, itu bisa dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri namanya bakteri penambat atau fiksator. Fiksasi atau penambat atau fiksator nitrogen. Dia termasuk dalam genus Rhizobia. Rhizobium, bukan Rhizobia. Rhizobium, genus Rhizobium. Nah, caranya dia menambatkan, pertama-tama gas nitrogen itu diubah lagi menjadi amoniak dulu. NH3. Setelah menjadi NH3, akan diubah menjadi nitrit. Dan nitrit baru diubah menjadi nitrat. Nah, kalau sudah menjadi nitrat, dia larut dalam air, akan mudah diserap oleh akar tanaman. Dan nitrat yang diserap oleh akar tanaman ini nanti berperan penting di dalam proses biosintesis asam amino. Itu kiranya Bapak Ibu. Next, Pak. Nomor 6. Dalam proses penyuburan tanah, salah satu tahap yang harus dilalui dalam siklus nitrogen adalah proses nitrifikasi yang melibatkan bakteri Nitromonas dan Nitrobacter. Nitrosomonas berperan adalah mengubah amoniak menjadi Pak ya. Iya, menjadi nitrit, sedangkan nitrit bakter mengubah Nitrobacter, nitrit menjadi nitrat. Ya. Dari proses tersebut, apakah peran dari kedua bakteri tersebut dalam proses nitrifikasi? Nah, perannya dalam proses nitrifikasi yaitu menghasilkan nitrit dan nitrat itu namanya nomor C jawabannya, Pak. Nah, sekarang saya jelaskan jawaban C. Mengapa jangan betul nomor C? Gini, siklus nitrogen yang melibatkan bangkai dari makhluk hidup, ya. Bangkai itu kan apa? Sel-sel itu mengandung senyawa organik, diantaranya adalah protein. Protein kalau mengalami penghancuran atau mengalami degradasi, salah satu senyawa yang dihasilkan adalah amonia. Nah, senyawa amonia ini NH3+. NH3 kalau dalam kondisi tidak cukup oksigen akan berubah menjadi NH2 dan lepas ke udara. Itu namanya amonifikasi. Sedangkan apabila amonia NH3+ itu dalam kondisi kecukupan udara atau oksigen akan menjadi senyawa nitrit dan selanjutnya menjadi nitrat. Itu dikerjakan oleh bakteri yang kita sebutkan dalam soal ini. Nah, berarti bakteri yang berperan di dalam siklus nitrogen ini berperan mendefekasi. Bapak Ibu tahu nggak istilah defekasi, Bapak Ibu? Kapan kita menggunakan mengeluarkan ya. Betul. Mohon maaf, agak jorok Bu siapa tadi yang jawab? Bu Nurlaila. Bu Dede. Bu Nurlaila. Agak jorok itu Bu Dede. Kita kalau mendefekasi itu adalah buang air besar, BAB. Iya. Nah, si bakteri ini juga seperti BAB jadinya. Gitu. BAB nitrit dan BAB nitrat gitu. Itu maksudnya. Makanya pilihan jawaban adalah nomor C. Gitu. Ya, kalau enggak saya teruskan nomor 7, Pak. Ya, nomor 7 ya. Soalnya aja. Berdasarkan data itu, penerapan pertanian sistem organik mampu meningkatkan jumlah organisme tanah.
Ya, Hal ini sesuai dengan hari hasil penelitian ya, Pak. 2010 yang menyebutkan salah satu faktor mempengaruhi perkembangan mikroorganisme tanah adalah bahan organik. Berdasarkan tabel tersebut, jika aktivitas mikroorganisme tinggi, maka Ya, Bapak lihat aja saya tunjukkan kolom respirasi tanah CO2 per kebetulan nampak di atasnya tuh. Respirasi CO2, respirasi tanah dalam kurung miligram CO2 per 100 gram. Ketemu nggak itu? Ketemu nggak datanya itu, Pak? Ini. Sifat biologi tanah, Pak. Cari paling bawah sifat biologi tanah. sifat Betul, di soalnya di atasnya persis, Pak. Terus yang di kolom pertama tuh respirasi tanah dalam kurung miligram CO2 per 100 gram. Sudah ketemu Pak Ibu semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, itulah data yang kita gunakan untuk menjawab, Bapak Ibu. Pak, ke atas lagi, Pak, ke atas. Atas lagi, atas. Nah, ini yang paling atas, Pak. Yang bukan paling atas, apa namanya? Nah, respirasi tanah itu loh, Pak. Nah, itu datanya. 3,8, 6,2, iya betul, sama 2,29. Yang 6,2 itu adalah yang organik. Nah, itu artinya bahwa berdasarkan tabel tersebut, jika aktivitas organisme tinggi, maka yang betul jawabannya nomor A, Bapak Ibu. Silahkan dilihat nomor A, Bapak. Ke atasan lagi, nah, ke atasan lagi. produksi. Ya, CO2-nya juga tinggi. Berdasarkan data itu, Bapak Ibu. Memang ini soal yang sulit, Bapak. Malas kita mikir. Makanya ketemu soal seperti ini, kerjakan paling terakhir aja, Bapak Ibu. Ya. Ini contohnya. Kerjakan paling terakhir aja. Kalau waktunya masih ada. Gitu. Masih ada kok datanya, Bapak Ibu. Silahkan nomor 8 berikutnya. Mungkin Ibu Bapak Nomor bertanya ya, 8. mengapa sebentar saya ingin teruskan lagi. Mengapa Pak Andi saya ingin teruskan. Mengapa kok Mangga. aktivitas mikroorganisme tinggi kok CO2-nya tinggi? Ini kan makhluk hidup Bapak Ibu. Kan makhluk hidup. Makhluk hidup itu kalau dia berrespirasi, di samping menghasilkan energi untuk aktivitas hidupnya, untuk mikroorganisme itu yang bersangkutan, dia akan mengeluarkan produk berupa CO2 dan H2O gitu. Makanya jawaban nomor A yang betul gitu. Saya kira begitu penjelasan saya. Nomor 8, silakan Bapak. Nomor 8. Bakteri mudah, Pak. Nggak usah Rhizobium dibaca, Pak. adalah bakteri. Nggak usah. Ini Langsung aja. Langsung B jawabannya itu sudah kita bahas tadi, Pak. Biar cepat-cepat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kok dikatakan mutualisme? Bagi tanaman, manfaatnya gimana caranya dia mendapat manfaat? Tanaman yang tempatnya rhizobium itu menempel gitu, masuk ke dalam jaringannya, itu mendapat untung karena apa? Akarnya. Ini Bu, karena di hasil atau produk daripada fiksasi tadi itu yang berupa nitrat itu nanti larut dalam keluar dari tubuh dari bintil akarnya keluar dia masuk ke dalam tanah, larut dalam air, airnya larut dalam air, bulu-bulu akar tanaman yang bersangkutan akan bisa diserap menjadi unsur hara bagi tanaman yang bersangkutan gitu. Ceritanya begitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa kacang-kacangan akar kacang-kacangan yang tempat menempelnya rhizobium ini kok bengkak menjadi bintil-bintil gitu, kayak apa namanya, kanker gitu. Sebabnya karena tempat dia masuk dan menempel di dalam jaringan akar itu adalah di epidermis gitu. Akibat adanya bakteri, epidermis akar kacang-kacangan tadi itu akan berubah sifat pembelahannya. Yang semula pembelahannya teratur menjadi pembelahannya tidak teratur. Ini sama dengan kanker, Bapak Ibu. Kanker kecil gitu bagi tumbuhan yang bersangkutan. Atau di tubuh kita itu ada namanya kutil.